Nah, oke. Mungkin di sini udah banyak banget yang tahu soal Universitas Bunda Mulia karena udah sering banget juga kita berkunjung secara online ya di SMA Santo Ignatius ini. Aku mau mengingatkan kembali bahwa Universitas Bunda Mulia itu juga satu perusahaan dengan Alfamart, Alfamidi, Lawson dan sebagainya yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Nah, Universitas Bunda Mulia ini ada dua, teman-teman. Ada di Ancol dan juga ada di Serpong. Kalau yang ini ada di Ancol ya, teman-teman. Jadi ada 8 lantai dengan 13 jurusan. Kalau yang di sebelah kanan ini ada 32 lantai dengan 11 jurusan. Nah, kalau yang ini adalah kampus terbarunya kita yang baru dibangun pada 20 Oktober tahun lalu. Dan kemungkinan kita doain aja akan jadi pada tahun 2022 ya teman-teman. Kenapa sih sampai dibangun satu kampus lagi, yang setinggi 23 lantai bisa akomodir 10.000 mahasiswa? Betul banget, karena saking banyaknya mahasiswa atau siswa ya dari seluruh Indonesia yang ingin berkuliah di UBM. Karena apa? Karena di UBM bisa kuliah sambil kerja ya teman-teman. Jadi mereka masuk ke UBM memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, kalau ini adalah jurusan atau program studi yang ada di Universitas Bunda Mulia. Ada 13 ya teman-teman. Ada Akademi Pariwisata, ada Hospitality Pariwisata. Nah, ini cocok banget buat kamu yang pengen banget kerja di dunia perhotelan ya. Pengen jadi sales, pengen jadi tour guide, dan sebagainya. Kemudian ada juga manajemen dan akuntansi. Ya, ini jurusan sejuta umat tapi berbeda banget kalau kamu ambil jurusan ini di Universitas Bunda Mulia. Kenapa? Karena untuk manajemennya sendiri ini ada 5 peminatan ya di UBM. Ada tentang keuangan, tentang pemasaran, tentang strategi, bisnis retail ya. Kalian juga bisa belajar tentang Alfamart, Indomaret dan lain sebagainya, dan juga masih banyak lagi. Nah, kalau satunya lagi akuntansi ini juga luar biasa. Kenapa? Karena ada peminatan audit, pajak, dan lain sebagainya itu semua sudah menggunakan standarisasi internasional ya teman-teman, seperti itu. Nah, ada juga jurusan ilmu komunikasi nih, jurusannya yang Steph ambil beberapa tahun silam ya, di mana jurusan ini nggak ada yang namanya hitung-hitungan. Jadi buat teman-teman yang nggak suka hitung-hitungan kayak Steph gini, kalian cocok banget ya ambil jurusan ini, ilmu komunikasi. Kalian bisa belajar tentang media massa, media cetak, media TV, tentang public relation, tentang bagaimana cara berpublic speaking yang baik, dan lain sebagainya. Di situ lengkap. Ada juga desain komunikasi visual. Nah, kalau yang ini buat kamu yang jago gambar nih. Jadi kalau kamu bisa gambar, kamu suka bikin animasi, dan lain sebagainya, perfilman, kamu boleh banget ambil jurusan ini. Ada lagi bahasa dan budaya Inggris. Nah, kalau ini udah nggak perlu diragukan lagi ya. Menurut majalah IDN Times, ini terbaik se-Indonesia ya teman-teman untuk jurusan di Universitas Bunda Mulia ini. Kalian bisa search aja di Google ya. Sastra Inggris yang universitasnya paling bagus di Indonesia. Steph jamin pasti keluarnya ada nama Universitas Bunda Mulia. Kemudian ada bahasa dan budaya Tionghoa. Ini juga nggak perlu diragukan. Tanya ke semua orang yang ada di Jakarta, kau mau kuliah Mandarin ya, belajar Mandarin yang bagus di kampus mana ya? Pasti jawabannya UBM ya. Ada lagi sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, psikologi, dan juga jurusan yang paling baru nih, yaitu bisnis digital. Nah, bisnis digital itu belajar apa sih, Belajarnya tentang bisnis-bisnis startup ya teman-teman, kayak Gojek, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain jurusan, apa aja sih yang kita pelajari saat kita kuliah di Universitas Bunda Mulia, atau apa aja yang bisa kita dapatkan gitu ya? Ada 3 hal ya, itu yang paling umum, yaitu ada hard skill, kita bisa meningkatkan soft skill, dan juga kita mendapatkan keuntungan dalam internship. Oke, untuk hard skill ya, kalian nggak perlu takut, wah nanti aku punya bakat Muay Thai nih pas SMA, nanti pasti kuliah di UBM, kuliah mulu nih, jadinya bakat aku terpendam dan lain sebagainya. No ya teman-teman, nggak perlu takut karena semua bakat kalian bisa dikembangkan saat kuliah di UBM teman-teman, seperti itu. Dan kita juga sering mengadakan namanya kompetisi juga antar mahasiswa. Nah,
Kalau ini adalah fasilitas-fasilitas penunjang hard skill tadi, teman-teman. Ada library, ada kantinnya, ada UBM Grand Auditorium. Kalau yang kanan atas itu terbaik se-Asia Tenggara, teman-teman, kebetulan. Dan juga yang ngaturin kamera, sound system, dan lain sebagainya itu adalah mahasiswa-mahasiswi UBM. Jadi mereka kuliah sambil kerja, dibayarnya per jam pula ya. Jadi yang sewa gedung kita itu biasa orang luar kayak Raditya Dika, kemudian acara-acara Miss Earth dan lain sebagainya. Ada lagi sporty center, fitness center, dan juga ada lab bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ada juga UBM Resto, itu bukan restoran, tapi itu adalah lagi-lagi tempat prakteknya mahasiswa-mahasiswi jurusan perhotelan. Ya. Jadi semua jurusan yang ada di UBM pasti ada tempat prakteknya. Sekalipun itu manajemen, ya, yang kiri bawah itu untuk manajemen. Jadi kalian bisa praktek bagaimana sih cara owner Alfamart itu mengelola bisnis retailnya. Nah, nanti kalian bisa belajar di situ. Ada juga UBM Design Gallery, Lab TV, ada discussion room, kalau ini fasilitas yang ada di Serpong ya teman-teman, ada library cafe, pokoknya kayak kantor semi Google gitu lah ya, kalian mau sambil jualan online kayak, nah mau sambil kerja apa kayak di situ bisa karena full wifi, full AC. Kemudian ini juga ada mock-up room, itu bukan kamar hotel, tapi itu adalah tempat prakteknya mahasiswa-mahasiswi jurusan perhotelan juga ya teman-teman. Nah, ada galeri investasi juga, ada UBM Resto, dan lain sebagainya. Kalau yang ini adalah asramanya. Sebenarnya nggak asrama-asrama banget karena nggak ada pengaturan yang gimana gitu ya di situ. Ini disebutnya semi apartment aja ya. UBM Housing ada 2 gedung, gedung cewek dan cowok dipisah. Ada 12 lantai, sekitar 800 kamar. Dari tempat ini ke UBM Ancol itu hanya 5 menit aja jalan kaki dan ada jalur khususnya. Dan juga kalian tinggal bawa diri aja karena di dalam situ udah ada tempat tidur, udah ada lemari pakaian, udah ada meja belajar, mau belanja ada Alfamart 24 jam, mau masak ada dapur, nggak mau masak ada kantin, pokoknya udah lengkap, ada taman, student lounge, basement, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah soft skill. Soft skill itu adalah apa yang kita dapatkan juga dari UBM ya, teman-teman, melalui workshop, melalui seminar. Kebetulan di UBM itu dosen kita ada 3 jenis ya, teman-teman. Dosen akademis, kayak guru-guru kalian di sekolah. Kemudian ada dosen praktisi. Ya, dosen praktisi itu adalah orang-orang yang udah bekerja di perusahaan, misalnya direktur BCA, dan lain sebagainya, datang untuk memberikan bekal pengalaman mereka kepada mahasiswa-mahasiswi UBM. Yang ketiga itu dosen tamu, kayak Raditya Dika, Najwa Shihab, Sheryl Senavia, dan lain sebagainya. Ada juga Student Advisory Center, ada juga Welcoming Freshmen, ya kayak ospek gitu, tapi nggak dikerjain, tapi selama 3 hari itu kalian betul-betul dikenalkan dengan ini loh kampus kamu, ini loh teman-teman baru kamu, ini loh dosen kamu. Jadi kalian nggak perlu takut, wah aku dari Singkawang nih, nanti ke Jakarta pasti dibully nih. Nggak ada yang seperti itu ya teman-teman di UBM. Oke, ada juga rekor muri ya. Setiap tahunnya pasti UBM memecahkan rekor muri bersama dengan mahasiswa-mahasiswi barunya. Nah, kalau ini adalah internship ya. Tips dari CSTEF, kalau kalian misalnya mau kuliah, cari aja kampus yang banyak kerjasamanya dengan perusahaan, mau itu dengan pemerintah ataupun dengan perusahaan swasta yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, seperti UBM ya teman-teman. Nah, UBM kebetulan kerjasamanya banyak banget nih, dengan perusahaan pribadi juga ada ya, dan lain sebagainya. Keuntungannya apa, C, kalau kerjasamanya banyak? Keuntungannya nanti dari perusahaan-perusahaan tadi akan menyampaikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Nanti lowongan pekerjaan ini informasinya akan disampaikan ke alumni dan career center ini, teman-teman. Nah, alumni dan career center ini akan menyampaikan informasi tersebut lewat email kepada mahasiswa-mahasiswinya. Nanti misalnya kalian ngerasa, wah cocok nih, kira-kira dari perusahaan A buka lowongan ini, pengen ngelamar gitu ya. Kalian tinggal datang ke UBM, nanti orang dari perusahaannya juga akan datang ke UBM untuk interview kalian. Jadi kalian nggak perlu ke perusahaannya langsung gitu ya. Nah, it's your turn. Aku udah dapetin beasiswa, aku mau share mengenai beasiswa juga kepada teman-teman. Tapi sebelumnya CSTEF akan kasih perbandingan dulu. Kalau misalnya kuliah normal itu bagaimana dan kuliah dengan beasiswa itu bagaimana. Oke, untuk jalur normal. Ini kalau kalian mau screenshot juga silahkan ya teman-teman ya. Aku nggak akan ulang lagi, hanya sekali saja. Oke, untuk jalur normal.
Yang perlu kalian lakukan adalah pembayaran uang gedung atau uang pangkal itu hanya 1 kali pelunasan selama 4 tahun kalian kuliah, yaitu Rp19.900.000. Yang kedua, biaya administrasi itu juga hanya 1 kali pelunasan selama 4 tahun kuliah, sebesar Rp2.250.000. Dan juga ada BPS. BPS itu per semester ya teman-teman. Jadi 3,5 juta untuk kampus Ancol. Kalau misalnya mau ambil kampus yang 32 lantai itu tinggal tambah 1 juta. Untuk BPP itu tergantung jurusan. Misal kamu mau ambil jurusan sistem informasi 8,5 juta ya per semester. Ada tesnya nggak, C? Ada tes kalau yang jalur normal ya. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, interview, dan psikotes. Dan wajib ke Jakarta. Nah, kalau jalur penerimaan langsung ini gimana, C? Belum apa-apa aja ya teman-teman, di uang gedung kalian udah langsung mendapatkan potongan hingga 100% ya teman-teman. Kemudian biaya adminnya masih sama, BPS-nya juga masih sama. Nah, untuk BPP-nya ya di gelombang yang udah bukan awal lagi teman-teman, kalian masih dikasih kesempatan sama UBM untuk mendapatkan potongan semester 1 BPP hingga 100%. Ya, nah ada tesnya nggak, C? Jawabannya tidak ada tes ya, hanya interview by phone saja, hanya kayak di telepon, kamu kenapa milih UBM gitu ya, kamu milih jurusan ini kenapa dan lain sebagainya, hanya seperti itu saja. Terus caranya gimana, C? Kalau misalnya saya ingin mendaftar nih di jalur prestasi, caranya yang pertama, step 1 ya, untuk melakukan pelunasan biaya formulir sebesar Rp250.000 ke nomor rekening resmi Yayasan Pendidikan Bunda Mulia. Yang kedua adalah kalian wajib mempunyai raport ya, total nilai semester 1 sampai 4 minimal 75. Jadi bukan per semester, bukan juga per mata pelajaran, tapi total keseluruhan. Ya, jadi misalnya, wah C, geografi aku dapatnya 70, berarti nggak bisa ya? Jawabannya bisa, karena total keseluruhan semester 1 sampai 4. Nah, kalau yang step 3 ini nggak wajib, tapi kalau punya lebih bagus, yaitu sertifikat akademik, misalnya juara di kelas, juara paralel di sekolah, juara basket, juara dance, ya, ikut pelatihan entrepreneurship, ikut pramuka, ikut OSIS, dan lain sebagainya, itu boleh banget disertakan, nanti bisa tambah nilai beasiswa kamu. Nah, tadi Cestef bilang biaya formulirnya adalah Rp250.000, teman-teman ya. Tapi khusus untuk Expo SMA Santo Ignatius Singkawang, ya kalian harus thank you banget ke sekolah kalian karena berkat kalian sekolah di sini ya kalian bisa mendapatkan beasiswa ya dengan biaya formulir hanya Rp25.000 saja teman-teman. Ingat ya, ini hanya untuk hari ini, hanya untuk sekolah SMA Ignatius Singkawang saja. Kalau misalnya teman kamu dari sekolah lain mau daftar, itu biayanya 250, bukan 25.000 ya. Nah, caranya gimana, C? Caranya tinggal transfer aja ke nomor rekening ini yang ada di layar kalian, di screenshot aja ya, 007-301-2811-25.000 ya. Nanti langsung kirim bukti transfernya ke nomor C Stefani yang ada di bawah ini juga ya, atau di sini lebih gede ya lihatnya ya. Nah, ini hanya untuk 5 orang tercepat saja ya teman-teman yang bisa mendapatkan slot beasiswa ini. Oke, nah buat teman-teman kalau misalnya kalian masih mau daftar di kampus lain juga silakan teman-teman. Jadi nggak perlu takut, wah nanti nggak bisa daftar nih C di kampus lain gitu ya dan sebagainya. Tenang aja teman-teman karena beasiswa ini nggak mengikat sama sekali, tidak ada ikatan dinasnya sama sekali ya. Oke. Nah, oke sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, ada yang bertanya ya, Kak, tentang asrama binus. Oke, ini Bunda Mulia ya teman-teman ya. Mungkin salah ketik, nggak apa-apa ya. Oke, thank you Lauren untuk pertanyaannya. Tentang asrama UBM itu, tiap kamar sudah disediain dapur ya? Oke, jawabannya adalah setiap lantai. Ya, jadi bukan setiap kamar nih. Dapur nggak mungkin berada dalam kamar ya, tapi di lantai, di luar kamar itu.
Kemudian kalau boleh tahu biaya per bulannya berapa ya? Biaya per bulannya itu kisarannya aja ya, 1,2 sampai 1,7 juta per bulan ya. Jadi CSTEF nggak bisa kasih tahu wah pastinya berapa karena biaya tersebut sering ada diskon ya, sering ada promosi jadi berubah-berubah nih. Nah, kemudian kalau menurut CSTEF biaya segitu sangat-sangat terjangkau. Kenapa? Karena listrik udah termasuk, air udah termasuk, AC mau pakai sampai kapanpun udah termasuk gitu ya. Dan juga kalian bisa hemat biaya transportasi ke UBM Ancol itu hanya jalan kaki aja ya, nggak perlu naik Gojek dan lain sebagainya, lebih aman juga. Ada yang bertanya lagi, tunggu ya, Cestef baca satu-satu. Izin bertanya Kak, fakultas apa yang paling tinggi peminatnya? Jujur untuk 13 jurusan ini peminatnya banyak banget ya, tapi yang paling unggul itu salah satunya ada hospitality pariwisata, kemudian manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi, DKV, bahasa budaya Inggris, bahasa budaya Mandarin, dan bisnis digital. Itu yang paling banyak peminatnya ya, karena memang akreditasinya juga udah A seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari Dea ya. Tadi thank you ya Agnes ya. Dari Dea, Kak saya ingin bertanya apa pertimbangan dasar penerimaan mahasiswa baru di UBM? Oke, pertimbangan dasarnya hanya melalui nilai rapot saja. Jadi nilai rapot kamu kalau misalnya dari semester 1 sampai 4 dijumlahin itu totalnya udah pas 75 atau di atas 75 ya itu udah pasti bisa mendapatkan beasiswa di UBM. Nah, dan juga nih aku baru ingat, thank you banget Dea ya. Untuk Ignatius kan nilai KKM kalian 65 ya. Jadi untuk sekolah ini khususnya ya Santo Ignatius, kalian bisa daftarkan nilai kalian karena kita ada kerjasama yang baik juga. Nanti tinggal kirimin aja rapotnya, nggak perlu takut wah nanti nilai aku nggak cukup 75 nih kalau ditotalin, nanti kita bakalan bantu seperti itu ya. Jadi tinggal kirim aja, fotoin, kirim ke WA C Stefani yang tadi udah C Stef ketik lagi deh ya di sini ya. Jadi C Stef bakalan bantu buat yang ingin mendapatkan beasiswa. Oke, ini nomor C Stefani. Ya, kemudian C Stef juga ini waktunya sangat sedikit sekali untuk C Stefani. Jadi C Stef langsung mengirimkan link feedback juga ya teman-teman, mohon diisi karena di sini ada pertanyaan juga. Jadi UBM tuh akan adain acara kayak student gathering gitu ya teman-teman. Nah untuk temanya ini kita mau berdasarkan minat dari kalian. Jadi kalian isi dari sini aja. Misalnya, wah CSF boleh nih kayaknya ngomongin soal traveling, boleh nih ngomongin soal public speaking dan lain sebagainya. Ini link feedbacknya mohon diisi ya teman-teman. Oke, ada lagi yang bertanya dari Alvin ya. C, mau nanya, tunggu, kegeser ya, sorry ya. Oke, dari Alvin C mau nanya kalau misalnya pas SMA dapat juara dalam bidang olahraga basket bisa dapat beasiswa juga? Jawabannya bisa banget, Vin, bisa banget ya. Oke, Kak, kalau misalnya mau ikut jurusan yang bahasa Mandarin itu, apakah ada tes khusus untuk masuk jurusan tersebut? Tidak ada tes khusus ya teman-teman untuk yang jurusan Mandarin tersebut. Jadi hanya berdasarkan nilai raport dan juga nanti interview by phone saja. Itu saja ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk link feedbacknya, C. Stefani mohon bantu teman-teman untuk diisi ya teman-teman ya. Kalian juga bisa memberikan masukan kepada C. Stefani. Mungkin, C. Stef ngomongnya kecepatan nih. Wah, C. Stef kendalanya suaranya putus-putus dan lain sebagainya. Ya, nanti C. Stef bakal review, C. Stef bakal perbaiki ke depannya. Oke, ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan waktu C. Stefani tinggal 4 menit lagi ya teman-teman. Ini deg-degan banget ya kayak ikut show gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan mumpung masih di sini loh ya. Atau misalnya nanti kalian mau chat di WA ya, mau minta dikirimin video fasilitas UBM Ancol dan juga Serpong itu juga boleh banget. Aku udah rangkumin banget ya buat khususnya buat SMA Ignatius Singkawang. Dan juga ada PPT yang udah aku bikin juga. Jadi kalian bisa kasih lihat PPT itu ke orang tua kalian ya. Jadi nggak perlu takut, wah nanti saya nggak bisa jelasin lagi nih ke ortu. Tenang, di PPT CSTEF udah CSTEF rangkum sangat jelas, sangat detail buat orang tua. Kalau misalnya nggak paham, tinggal telepon aja ya. Oke. Kak, ilmu komunikasi tesnya kayak gimana ya?
Jawabannya tidak ada tes ya. Jawabannya tidak ada tes. Sekali lagi untuk daftar jalur beasiswa ini tanpa tes ya teman-teman. Hanya interview by phone saja. Jadi tidak ada tes sama sekali. Gitu. Selamat datang di Universitas Kristen Duta Wacana. Yuk kita lihat ada apa aja di sini. Nah, buat kalian yang mau mendaftar di UKDW bisa langsung ke sini ya. Nah, buat kalian yang suka belajar bisnis, investasi atau saham, bisa banget datang ke sini loh. Di UKDW juga ada Bursa Efek Indonesia. Fakultas Teknologi Informasi. Di sini ada program studi informatika dan sistem informasi. Ini adalah Fakultas Bisnis UKDW. Di sini ada program studi manajemen dan akuntansi. Di sini juga ada S2-nya loh, Magister Manajemen. Hai, ini adalah Fakultas Arsitektur dan Desain. Di sini ada program studi arsitektur dan desain produk. Ada S2-nya juga loh, Magister Arsitektur. Ini adalah Fakultas Bioteknologi, program studi Biologi. Teknologi, program studi Geologi. Kita lagi ada di Fakultas Pendidikan dan Humaniora. Di sini ada program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini juga ada pusat pelatihan bahasa loh. Buat kalian yang suka baca buku, sini tempatnya. Perpustakaan ada di Gedung Biblos. Jadi ini adalah gedung Logos, gedungnya anak-anak kedokteran. Jadi besok buat kalian anak-anak kedokteran, kalian bakalan kuliah di sini. Jadi ini adalah gedung didaktos. Di sini kalian bisa menemukan biro 1, biro 2, dan juga gedung didaktos. Oke, jadi di sini adalah gedung Hagios yang terdapat kapel yang biasanya digunakan untuk ibadah. Jadi di sini ada gedungnya. Biasanya gedung ini digunakan untuk event atau digunakan untuk acara wisudawan. Studio arsitektur, tempat di mana anak-anak arsitek praktikum di sini. Lab Android, di sini biasanya anak-anak informatika praktikum. Ini adalah lab biotek. Lab ini biasanya digunakan untuk praktek mahasiswa biotek. Adalah golf sama atau UKDW yang biasa digunakan untuk olahraga dan digunakan jika ada event pertandingan. Universitas Kristen Duta Wacana, obedience to God, striving for excellence, walking in integrity, service to the Lord. Oke, stop Kak. Iya, begitu teman-teman. Jadi sekilas tentang kampus tour kita ya Kak. Tour, ya. Jadi gambarannya juga dia ada apa aja. Nah itu garis besarnya seperti itu. Nah untuk lebih detail tentang prodinya, karena waktu cuma dikit nih, kita cus aja Kak Langsung sekarang aja. Kak, langsung Kak. Nggak sabar nih aku nih. Oke. Siapa dulu nih yang jelasin Kak? Silakan Kak Viro. Waduh, aku kena deh. Oke, teman-teman, jadi pertama saya mau jelasin bahwa UKDW terakreditasi institusi kami A. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau mau daftar ke ibarat kata nih ya, udah A tuh berarti sangat baik. Jadi sudah diakui Ban PT dan otomatis berarti pembelajaran di dalamnya juga sangat baik. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir. Next, Kak. Nah, ini. Oke. Nah, saya mau jelasin dulu sebelum masuk ke UKDW nih Kak, bahwa kita ini kan berada di Jogja nih Kak. Jadi Jogja itu kalau teman-teman ada di pojok itu ada tulisannya Jogja Istimewa dengan ikon-ikonnya yang sangat identik banget dengan Jogja gitu ya. Nah, Jogja itu terkenal sebagai kota pendidikan, budaya, pariwisata. Nah, kita bersyukur banget UKDW ini jadi salah satu universitas yang ada di kota istimewa gitu. Nah, termasuk adalah UKDW. UKDW itu berdiri dari tahun 1962 gitu. Kemudian
1962, iya Betul. betul ya, 1962 terus kemudian berkembang menjadi universitas di tahun 1985. Jadi kalau dihitung secara umur itu udah 58 tahun Ya, Kak. 58 Ya kan, tahun. udah cukup usia yang sudah melewati golden age. Dan UKDW merupakan salah satu dari sedikit universitas yang terletak di pusat kota Jogja Kak. Jadi ibarat kata nih, kita tuh benar-benar di pusat kotanya. Jadi teman-teman dari Singkawang, teman-teman dari, karena kebetulan ya dari Kalbar nih banyak banget yang masuk ke UKDW. Anak Kalimantan tuh bahkan punya komunitasnya sendiri di sini, itu namanya IMKA, Ikatan Mahasiswa Kalimantan gitu. Nah di UKDW ini banyak banget nampung anak-anak apalagi dari Kalbar. Nah jadi kalau kalian dari sana misalkan anak awal-awal nih belum bawa kendaraan kan, masih masih bingung mau kemana-mana, jangan khawatir karena di UKDW ini selain di pusat kota, mau kemana-mana tuh deket. Aksesnya mudah Kak ya? Aksesnya mudah banget, dan di depan itu ada proyek penghijauan Kak, kalau biasanya ya. Jadi penghijauan dalam kata lain adalah banyak abang-abang ojol ya, abang ojol tuh ngetem di depan, kan jaketnya hijau Kak, ya kan? Jadi penghijauan, asri banget depan UKDW kan. Nah itu salah satu keuntungannya. Terus kemudian karena di pusat kota, teman-teman nih kalau pakai gambaran aja Kak ya, kalau misalkan kita ke arah utara, utara itu ada rumah sakit Bethesda, yang rumah sakit konsorsium untuk pendidikan kedokteran kita. Jadi 5 menit doang udah nyampe ke rumah sakit gede dan terkenal di Jogja. Pusing nih, rumah sakit nggak ada tempat lainnya Kak, nyebrang doang nggak ada 5 menit tuh teman-teman udah ketemu Galleria Mall, ya kan? Banyak ya fotokoan ya Kak ya? Iya, jadi di sana tuh teman-teman mau ngopi, mau nongkrong, mau belanja, udah lengkap di sana. Terus Kak, kalau ke arah selatan ada apa Kak? Kita ada stasiun kereta api Kak Vero. Jadi kalau di sini namanya stasiun kereta api Lempuyangan, itu nggak sampai 5 menit sudah sampai stasiun kereta api. Jadi kalau misalnya teman-teman jenuh kuliah ya, bosen banget Sabtu Minggu weekend gitu mau jalan-jalan ke Solo gitu. Tinggal 8.000 naik kereta udah jadi kayak jalan-jalan ke Solo. Ya kan, tinggal duduk 8.000 nyampe Kak. Ya kan nggak usah capek-capek udah sampai Solo, Semarang, Jakarta gitu ya. Kemudian kalau Kak, kalau misalkan ke arah timur Kak. Timur nih. Kalau di timur nanti juga sama sih Kak. Banyak tempat-tempat ya kayak mall, banyak juga mungkin bioskop gitu lah. Ada visualnya, ada bioskop. Nonton buat refreshing bisa. Terus kayak aku nih Kak suka ngemil kan. Nah, itu Jalan Solo tuh ya, kalau arah timur itu pusat kuliner. Makanan apa aja ada di sana. Terus kalau ke arah barat itu adalah Tugu Jogja. Terus lanjutannya adalah Malioboro. Jadi ikonnya kota Jogja. Bener, jadi strategis banget. Oke Kak. Oke, selanjutnya. Kak Patra nih. Oke teman-teman, selanjutnya nih. Jadi ini kami sudah membuka pendaftaran ya. Kalau teman-teman nanti tertarik nih pengen masuk ke UKDW, kami sudah buka pendaftaran dari kemarin bulan September ya Kak Vero ya, secara online tentunya. Di sini ada 2 seleksi teman-teman. Jadi ini ada namanya seleksi prestasi dan mandiri. Dua-duanya sama menggunakan nilai rata-rata rapor teman-teman nih. Misalkan kalau untuk seleksi prestasi nanti mulai dari minimal 75 Kak Vero. Iya, tadi kan ada juga tadi dari kakak dari UBM kan bilang kalau di IKNANI memang rata-rata KKM-nya 65 nih Kak. Nah, berarti teman-teman bisa memanfaatkan seleksi mandiri ya kan? Itu gimana tuh Kak kalau seleksi mandiri? Kalau seleksi mandiri nanti kita akan mendapat benefit, teman-teman dapat benefit dari potongan DPFP. Kalau mungkin terkenalnya uang gedung gitu ya kan Vero ya. Iya, uang masuk lah ya. Uang masuk itu sebesar 1 juta rupiah. Itu langsung. Jadi bisa masuk ke seleksi mandiri. Tanpa tes juga. Cuma pakai raport, daftarnya online sambil rebahan. Oke, jadi gampang banget teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan nilai teman-teman ya. Kalau misalnya prestasi kan nanti ada nilai mata pelajaran yang diambil ya. Jadi nggak semua satu raport gitu diberikan, enggak. Ya, jadi kalau teman-teman IPA, jadi nanti tinggal melampirkan 5 mata pelajaran saja. Ada matematika, bahasa Inggris, terus kimia, biologi, dan fisika. Jadi pakai cuma 5 saja. Dari pengetahuan ya, dari pengetahuan, dari kognitif. Kalau mungkin teman-teman dari IPS, nanti dipakai cukup 2 saja. Nanti ada matematika dan bahasa Inggris. Kok nggak adil banget ya Kak, anak IPS enak banget. Tapi aku dulu IPS nih. Iya benar-benar oke. Tapi di UKDW itu jadi kita terbuka, teman-teman bisa hitung-hitung sendiri ya kan. Udah tahu, nanti kita akan share untuk panduan pendaftaran ya. Nanti kan bisa lihat di situ ada full biaya. Jadi kita akan share, siapa aja boleh baca kok gitu, karena memang kita nggak ada yang ditutupi, kita nggak ada biaya siluman ya kan yang tiba-tiba muncul di tengah semester, enggak. Jadi teman-teman sudah bakal bisa estimasi sampai lulus besok 4 tahun kira-kira habis berapa. Oke, lanjut.
Nah, Nah, ini. Ini sudah masuk ya teman-teman, kita apa aja sih fakultas dan program studi yang ada di UKAD Yogyakarta. Jadi kami di sini ada 7 fakultas dan 10 program studi. Yang pertama ini ada fakultas bisnis. Mungkin teman-teman mungkin mengenalnya ekonomi ya, sama sebenarnya. Di sini ada 2 program studi teman-teman, ada manajemen dan akuntansi. Nah, itu kalau mungkin di layar sudah dilihat ya. Jadi nanti kalau untuk semester 3 nanti ada semacam apa ya, peminatan atau konsentrasi studi. Betul, Ya, peminatan. nanti sesuai dengan minat teman-teman, nanti silahkan memilih sesuai dengan minat teman-teman. Misalnya nih kalau di manajemen ada manajemen pemasaran, keuangan, dan SDM. Jadi nanti ibaratnya semester 1 sampai 3 tuh belajar dulu ya, 3-3-nya konsentrasi itu, habis itu nanti peminatan mulai fokus yang mana. Ya. Enak, keunggulannya Duka Dewi itu. Jadi kayak tadi kita bilang harus ngerasain dulu ya kan, kenal dulu baru sayang. Nah, itu dia benar. Nah, sama halnya nih kalau juga akuntansi Kak Viro. Kalau akuntansi juga sama, nanti ada peminatannya sendiri, ada akuntansi keuangan, manajemen, dan pengauditan pajak. Sama halnya. Jadi sama ya. Dan teman-teman bisa, ibaratnya ini anak IPA misalkan mau masuk ini kan biasanya identik IPS ya. Nggak masalah, di UKDW itu tidak ada yang melarang teman-teman dari IPA mau masuk ke sini atau IPS nanti masuk ke informatika, itu nggak masalah. Yang tidak bisa hanya dari kalau ke kedokteran. Kalau kedokteran itu memang harus dari SMA dan IPA gitu. Jadi SMK kesehatan atau apa itu juga nggak bisa. Jadi nanti deh aku kasih tipsnya gimana sih biar tetap jadi anak kedokteran nih walau dari PS nanti ada. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi ada fakultas bisnis, ini ada fakultas arsitektur dan desain, atau kalau di UKDW kita biasanya panggilnya FAD. Nama kerennya FAD. Nah, di FAD juga menawarkan 2 program studi, ada arsitek sama desain produk. Kedua-duanya ini memang kalau aku boleh kasih kata kunci ya Kak, clue aja nih. Ini buat teman-teman yang jiwa seninya tinggi Kak, kayak aku. Jadi yang suka gambar, yang suka utak-utik bikin sesuatu hal produk gitu ya, teman-teman bisa ambil arsitektur dan desain produk. Bedanya adalah kalau arsitektur jelas berarti yang dipelajari adalah rancang bangunan. Jadi kalau rancang bangunan itu gimana sih caranya membuat bangunan yang bagus, kemudian nggak cuma bangunan biasa, tapi kalau di UKDW itu dia lebih ke etniknya juga. Jadi budayanya tuh banget kental diterapin di situ di arsitektur. Dan kalau kalian lulus arsitektur UKDW, kalian sudah akan dimasuk 2 standar Ikatan Internasional Indonesia dan internasional. Aduh, belibet banget sih aku ya. Indonesia dan internasional. Aku punya cerita nih Kak. Punya teman anak Ngabang. Sorry, aku kemarin agak-agak sedih juga dikabarin bahwa Ngabang banjir. Dan biasanya aku habis dari Singkawang aku mampir Ngabang Kak. Gitu ya. Jadi agak-agak ya semoga teman-teman di sana tetap dalam keadaan sehat, itu aja sih harapanku gitu ya. Temanku ini namanya Yosua Cindai. Anak Yosua Cindai namanya. Nah, dia kalau pergi, aku pergi sama dia nih, setiap lewat bangunan karena dia anak arsitek Kak. Kayak kemarin kita lewat jembatan mana? Ini pondasinya nih kurang ini katanya. Dia serem juga jadinya kan. Buset, kamu tahu Ndai? Iya, tahu. Aku tahu di hitungan teknik-tekniknya ini seperti ini. Ini kurang bangunan begini. Jadi kalau di arsitek tuh bener-bener expert banget gitu. Detail. Dia bener-bener dia hanya melihat bangunan tuh dia tahu kalau ini tuh bangunannya kuat, ini enggak dan sebagainya. Jadi agak-agak agak-agak gimana gitu. Jadi itu di arsitektur. Nah, kalau di desain produk desain produk ini teman-teman yang nggak ke bangunan ya, nggak kerancang bangun tapi rancang ke produk, contoh furniture atau misalkan fashion design. Lebih ke inovasi ya Kak ya. Inovasi kreatif banget gitu anak-anak di desain produk. Nah, kemarin desain produk kita juga menang nih lomba desain sneakers. Keren. Tingkatnya internasional Kak. Jadi keren banget. Dan salah satu alumni UKDW namanya dari Pontianaknya. Aku lupa namanya siapa, itu kemarin begitu lulus terus kerja di Singapura di Charles & Keith sebagai desain sepatu dan tas di sana gitu. Jadi memang benar-benar yang punya seni bisa dikembangin lagi di desain produk itu di FAD Kak. Oke, selanjutnya. Nah ini selanjutnya teman-teman, ini ada Fakultas Teknologi Informasi sama ini apa Kak? Namanya kerennya FTI. FTI. Jadi di sini ada 2 program studi juga, informatika dan sistem informasi. Sebenarnya kalau ini mungkin teman-teman yang lebih condong ke teman-teman IPA ya, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman IPS masuk ke fakultas ini juga boleh. Kalau untuk informatika memang nanti lebih banyak dituntut lebih logika begitu teman-teman. Hitung-hitungan begitu. Karena memang nanti di informatika kan lebih banyak teman-teman yang tertarik belajar tentang programmer, belajar tentang coding begitu. Nanti akan lebih banyak diajarkan di situ di informatika. Jadi memang belajar paket lengkap hardware, software, kecerdasan buatan, jaringan itu semua di informatika. Kalau SI Kak? Kalau sistem informasi nanti ada sih informatika nanti dicampur dengan ilmu bisnis Kak Viro. Jadi
perpaduan begitu. Jadi belajar bisnis teknologi gitu Iya, ya? belajar bisnis teknologi dan juga Oke. nanti akan lebih belajar diajarkan tentang database, membuat database begitu Kak Vero. Analisis sistem. Analisis sistem begitu. Oke, baik. Contohnya nih, kalau misalkan itu disebut nih ada health and medical gitu. Nanti Itu gimana tuh, Kak? itu bisa nanti teman-teman SI akan lebih banyak kenapa? Gambar kita keluar nggak nih teman-teman? Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Lanjut aja dulu. Oke. Nah, tadi lanjut aja teman-teman. Jadi untuk sistem informasi nanti akan lebih banyak dari teman SI membuat misalkan nih di rumah sakit data pasien begitu. Jadi nanti membuat database, mereka nanti muncul nih riwayat kronologi pasiennya, terakhir medical check up kapan. Nah, itu akan semuanya dibuat oleh teman-teman SI. Jadi nggak perlu kalau ke rumah sakit gitu, aduh Kak saya udah nggak enak badan nih, oh sebentar namanya siapa, terus dicek pakai berkas gitu, udah nggak ya Kak? Sudah muncul, nanti akan langsung muncul nih teman-teman. Oke. Kira-kira gitu. Ini kenapakah tidak muncul gambarnya? Oke, lanjut aja Kak Vero ya. Oke. Jadi kita masuk ke Fakultas Kependidikan dan Humaniora Kak. Di sini ada PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Ini memang kiblatnya adalah melahirkan tenaga pendidik Kak. Jadi seorang guru bahasa Inggris Kak gitu. Jadi gimana ceritanya besok kalau jadi guru atau jadi dosen tuh kalian benar-benar bisa membuat bahan ajar yang baik dan menarik gitu. Karena di situ adalah paham teknologi. Karena UKDW ini teknologi banget di sini kan. Kalau teman-teman cari informatika di Jogja ya UKDW gitu. Jadi otomatis semua prodi juga kecipratan untuk teknologinya. Jadi teman-teman gimana sih membuat bahan ajar yang menarik gitu. Itu di PBI Kak. Next Kak. Oke. Nah ini selanjutnya teman-teman ada Fakultas Kedokteran. Ini contoh nih teman-teman yang pengen masuk ke seorang dokter sebagai seorang dokter, tapi ini wajib untuk teman-teman yang jurusan IPA begitu. Jadi untuk kedokteran UKDW kami berdiri dari tahun 2009 teman-teman. Jadi keunggulannya untuk Fakultas Kedokteran nanti teman-teman kita akan nanti nih waktu koas nanti. Jadi teman-teman nanti profesi dokter profesi dokter. Nanti akan menyelesaikan studi S1 dokternya. Setelah nanti koas selama 2 tahun teman-teman akan langsung ditempatkan nih oleh Yakum. Di sini namanya Yakum ya, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Jadi rumah sakit yang di bawah Yakum dan Bethesda itu akan siap menampung teman-teman untuk profesi mitra dokter. kami. Oke, dan ini seleksinya kapan nih Kak? Kalau harus tes kan? Untuk tes. Jadi kita mulai buka pendaftaran nanti bulan depan Kak Vero. Jadi bulan Februari dari 19-20 Februari. Itu tesnya. Itu tes ulang kita sudah buka untuk tesnya nanti ada semuanya dilakukan secara online Kak Vero. Kapan lagi ya kan seleksi kedokteran online peluangnya lebih menyenangkan rupanya ya. Jadi teman-teman bisa dan kami untuk satu angkatan hanya terima 100 mahasiswa. Dan kita ada 4 gelombang ya Kak ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang dari IPS pengen banget jadi kedokteran saya kasih tipsnya. Nah, ini ya kan menarik nih. Karena tadi kedokteran harus dari IPA, teman-teman yang IPS pengen jadi dokter caranya gampang banget. Nggak keluar duit banyak, biaya banyak enggak. Tetap dengan jurusan yang diminati. Caranya cari pacar anak kedokteran. Nah, itu nyenengin banget. Ya? Iya, sangat solutif dan itu menyenangkan ya. Iya, oke, next Kak ngaco. Oke, nah setelah tadi ngomongin kedokteran kita ada Fakultas Bioteknologi. Program studinya biologi, kita ada 3 konsentrasi yang kita tawarkan sangat menarik banget Kak. Ada bioscientist, practitioner, sama bioentrepreneur. Jadi aku jelasin sedikit aja ya. Bioscientist berarti jadi seorang peneliti. Contohnya adalah teman-teman bisa meneliti suatu bahan dan tahu kandungannya. Nah, itu nanti ternyata menghasilkan apa. Contoh nih ya, kalau kemarin kita lagi booming dari Korea itu adalah aloe vera. Aloe vera, oke. Di Jawa namanya tuh lidah buaya gitu. Jadi sebenarnya ternyata kandungannya itu kalau untuk skincare ya Kak, bikin glowing ya kan, untuk terus kemudian melembabkan kulit yang kering. Mungkin teman-teman terus kemudian berkembang lagi sekarang snail, oke. Ya kan, jadi seafood kalau itu ternyata bermanfaat macam-macam. Nah itu teman-teman, jadi kalian bisa meneliti. Suatu saat next mungkin kaktus Kak. Oke. Kaktus ternyata diteliti anti-aging. Wah, itu bisa, itu di bioscientist. Kemudian kalau biopractitioner, praktisi. Teman-teman bekerja sebagai seorang biologi, memanfaatkan ilmu yang teman-teman sudah ada di bidang lingkungan kah, industri kah, atau kesehatan. Kalau di Singkawang Kak ada pantai kan. Pantai Sepanjang sana. Nah, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan untuk lingkungan di sana, misalkan dari biotek berarti ya bio laut ya. Nah, teman-teman bisa
melihat di sana potensi-potensi yang bisa teman-teman kembangkan. Itu di biopractitioner atau di industri menjadi seorang QC, quality control. Jadi teman-teman kalau konsumsi minuman aja pun pasti kan ada kandungan-kandungan yang ditulis ya. Nah, itu ada tugas seorang QC. Jadi mereka harus tahu dulu ini produk aman atau tidak sebelum dikonsumsi. nanti diluncurkan ke masyarakat. Betul, itu adalah tugas seorang QC. Kemudian di bio entrepreneur jelas menjadi seorang pengusaha. Kalau kemarin mahasiswa kita biotek kan di Jogja ini lahan udah semakin sempit Kak, kota ya kan. Jadi mentok sana udah jalan, ke sana lagi jalan. Nah, kalau mau usaha apa nih? Nah, kemarin kita mendampingi masyarakat di Jogja, di kota Jogja, untuk budidaya lele, Kak. Di dalam ember. Oke, berarti mengirit lahan ya, Kak ya? Ngirit lahan, ngirit biaya, Kak. Ember doang, nggak pakai empang. Kalau di yang idealnya kan lele itu biasanya dengan kolam yang besar-besar. Nah, ini kita membudidayakan lele dalam ember dan itu berhasil. Itu adalah salah satu contoh bio entrepreneur. Next, Kak. Oke. Nah ini selanjutnya pas sama Kak Patra. Ada Fakultas Teologi teman-teman. Ini program studinya namanya Filsafat Keilahian. Aduh, susah Kak. Berat ya. Berat. Filsafat Keilahian. Jadi ini untuk panggilan hati teman-teman yang tertarik nanti mungkin kedepannya menjadi seorang pendeta atau mungkin gitu belajar mungkin tentang seorang guru agama Kristen ya begitu. Nanti silakan bisa mengikuti pastoral programnya. Oke, dan ini ada seleksinya juga Ada seleksinya juga. Ada seleksinya dimulai di bulan Juni. Ya, bulan Juni. Jadi teman-teman ada 3 gelombang, silakan kalau ini panggilan hati yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun ya kan, mau melayani Tuhan, silakan masuk akun teologi. Berat ngomongnya. Berat ya. Cepet aja Kak kalau ini. Oke. Nah, ini kita kalau teman-teman biasanya nanyain Kak, ada international program atau partnership atau beasiswa, ada di UKD itu gudangnya gitu. Jadi kita kalau teman-teman lihat di situ ada Taiwan, USA, Australia, South Korea, Korea Utara belum ya Kak ya. Jangan ya, belum kepikir dan teman-teman lain. Tapi kalau teman-teman tanya yang paling sering kerjasama adalah saat ini ya beberapa waktu belakang sebelum pandemi itu dengan Korea Selatan. Kenapa? Saya nggak tahu juga, hampir setahun itu 2 kali teman-teman dari PAS ya, Pacific Asia Society untuk dari Korea itu mahasiswa kumpulan dari Korea tuh suka kunjungin ke Jogja gitu. Dan kita bertukar budaya di sini. Jadi dan ternyata Kak, dari itu saya kan panitia tuh dulu, ketua panitianya. Saya jadi tahu ternyata orang Korea itu tidak seindah ketika di drama Korea. Karena ini loh rewel. Jadi susah banget gitu ya, harus ini harus itu dan sebagainya. Nah, kita juga ada beasiswa Scranton Women's Leadership Center ya. Khusus mahasiswi ya Kak. Khusus mahasiswi. Jadi teman-teman yang pengen kuliah gratisan alias tidak membayar uang semesterannya yang setiap 6 bulan itu, teman-teman bisa ikut Scranton Scholarship dari Scranton Women Leadership Center. Jadi kalau teman-teman lihat di beasiswa kita ada KIPK, ada Talenta, OSC ini sudah jalan. Beasiswa gereja, sinode dan non sinode. Kalau misalkan Katolik berarti maksudnya non sinode. Jadi kalau tadi pakai seleksi mandiri potongan 1 juta, teman-teman nambahin pakai surat rekomendasi gereja. Dari gereja, dari paroki setempat ya Kak ya. Dapat lagi tambahan 1 juta, jadi total 2 juta, sisanya dibagi 4 kali dan beasiswa lainnya. Begitu juga dengan UKM. Tadi saya bilang ada kayak IMKA, Ikatan Mahasiswa Kalimantan, kerohanian yang Buddha, yang Hindu, Islam, Katolik, Kristen ada semua, dan fasilitasnya kita ada asrama 2. Ada asrama 2. Oke. Kilas saja Kak asramanya. Yang satu khusus teologi. Yang satunya umum. Biayanya berapa Kak? Nah, kalau ini yang umum nanti teman-teman tinggal nanti membayar per bulannya sekitar Rp300.000. Rp300.000. Nah, itu sudah mendapatkan fasilitas lengkap. Jadi nanti sudah dapat kamar tidur, tempat tidur, ada kamar mandi dalam, nanti ada lemari, meja belajar, wifi 24 jam. Jadi juga ini ada fasilitas antar jemput juga. 300.000 aja ya, gitu sih Jogja ya, murah tapi nggak murahan ya. Begitu teman-teman. Jadi sekilas tentang UKDW kita sudah buka pendaftaran. Secara online. Online. Kalau mau daftar silakan di pmb.ukdw.ac.id atau konsultasi online di WA. Atau teman-teman mau follow di IG kita @pmb.ukdw Jogja. Di sana sering bagi giveaway ya. Begitu teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan, silakan kalau mau bikin pertanyaan. Saya minta tolong teman-teman untuk isi ini kali ya Kak, di HTTPS dulu. Ada mau pertanyaan, silakan HTTP, nggak pakai SD. /2 / nggak di spasi. / bit.ly. Teman-teman saya minta tolong isiin /Ignatius Singkawang. Teman-teman saya minta tolong isi presensi ya. Jadi nanti tinggal diklik aja link yang kita bagikan. Cukup simple. Nanti isinya cuma sebentar aja kok, nggak banyak. Jadi biar kita tahu teman-teman siapa aja. Ada pertanyaan nih.
Yang mana ya? Yang mana ya? Nah, kalau ada mau tanya boleh. Ini Kak. Oke. Kak, apakah pihak UKDW akan memberikan bantuan, memberikan koneksi kepada lulusan dalam mencari pekerjaan? Oh, Wah. kelewat tadi kita memang. Yes. Jadi di UKDW itu setiap tahunnya kan wisuda 2-3 kali nih teman-teman. Nah, kita sebelum wisuda, kita selalu mengadakan namanya job fair. Kalau ketika sebelum masa pandemi, perusahaan-perusahaan kerja sama UKDW yang akan datang ke sini. Ya. Begitu, langsung membuka lowongan di sini, teman-teman tes di sini, rekrutmen di sini. Tapi karena selama pandemi berarti secara online tetap kita lakukan. Jadi teman-teman jangan khawatir. Dan kita ada program-program kerjasama. Jadi bahkan teman-teman sebelum lulus, biasanya kita akan buka kesempatan teman-teman untuk magang di perusahaan-perusahaan kerjasama dengan UKDW. Jadi jangan khawatir untuk itu. Pasti kita bantu. Gitu ya Kak. Itu tadi siapa yang tanya Kak? Tadi yang tanya. Yang tanya siapa tadi? Atas nama siapa? Dek, yang kamu tadi tanya ke kita, jangan lupa kamu chat ke kami di 0813 9160 9160 7395. Teman-teman langsung ngomong aja, Kak, saya tadi yang tanya di IKNA, nanti kita kirim gift spesial buat kamu sampai dari alamat Yogyakarta rumah dari Jogja. langsung ke rumah kalian. Jadi kamu kirim alamat rumah kamu, jangan alamat pacar kamu. Nanti kan sampai hadiahnya ya. Apa mantan juga jangan. Oh, aduh, dilupakan aja kalau mantan Kak. Kok curhat ya jadinya. Oke Kak, ya Ronaldo ya. Kita tunggu ya Ronaldo. Terima kasih, ya. Ronaldo. Di chat ya ke kita. Oke. Oh, tadi ini Kak. Oh iya betul. Ada lagi nih yang tanya Kak. Ada Juliani. Kak, kalau untuk organisasi yang paling diminati organisasi kita tuh kita ada banyak ya Kak. Ada mulai dari universitas, BEM ya. BEM namanya. Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian nanti ada HMPS. HMPS. Setiap program studi nanti ada namanya HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Ada BEMU, BEM, pokoknya macam-macam itu organisasi semua diminati. Tapi kalau itu untuk organisasi ya, kalau untuk yang misalkan kayak Tadi UKM juga ada mahasiswa. Yang suka dance ada Dude namanya, Duta Dance, yang suka nyanyi. paduan suara ada namanya kita Duta Voice. Suka fotografi ada DWPH. Jadi banyak per minat. Per bidang. Ya. Terus ada pertanyaan lagi apa nih Kak? Ini siapa nih tadi? Juliani ya. Juliani, jangan lupa chat kita. Ya. Kirim alamat rumah kamu, oke? Alamat rumah yang lengkap. Oke, ada Lucian. Kok namanya sama kayak ibu kepala sekolah ini. Saya kaget, tapi kok kelasnya IPS ya. Kak, saya mau nanya prodi apa yang paling banyak diminati. Oke. Puji Tuhan nih Kak. Sama sih banyak. Kemarin pandemi kita tidak ada penurunan jumlah mahasiswa, yang daftar tetap banyak, puji Tuhan banget, kita 1.000 mahasiswa di satu angkatan. Memang kita nggak banyak terima mahasiswa karena kita menyesuaikan dengan gedung kita, jumlah dosen dan sebagainya. Jadi kalau paling banyak diminati, fakultas bisnis paling banyak. Ya, fakultas bisnis. Kemudian kedokteran. Ya, dan informatika. Jadi itu karena masing-masing punya kuota ya Kak ya. Kalau kayak teologi itu cuma 60 per angkatan. Ya, kedokteran cuma 100 per angkatan. Nah, jadi seperti itu. Jadi begitu. Oke, terus apa lagi nih? Ada lagi nggak yang bertanya? Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, terima kasih Kak, sama-sama. Oh ya, itu ada panduan. Oke teman-teman, tadi saya sudah share di chat, mungkin sudah muncul ya panduan UKDW. Itu nanti silakan kalau sudah muncul bisa di-download oleh teman-teman nanti. Itu berisi info lebih lengkap. Ada juga nanti estimasi biaya, itu dari semester 1 sampai semester 8 selama kalian studi di UKDW. Jadi setiap program studi ada estimasi biayanya, itu kan lebih lengkap. Silakan nanti bisa di-download, nanti bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk nanti bisa disampaikan ke orang tua juga. Jadi kita terbuka banget tentang biaya, teman-teman bisa langsung lihat real begitu dan bisa langsung jadi pilihan. Oke. Mungkin ada bawa kabar gembira untuk teman-teman semua ya. Oke, Universitas Pembangunan Jaya sendiri berdiri sejak tahun 2011, teman-teman ya. Usianya memasuki 1 dekade ya atau 10 tahun pada tahun 2021 ini. Berlokasi di kota modern Bintaro Jaya, teman-teman, kurang lebih luasnya 15 hektar dan bernaung di 17 perusahaan besar ya di bawah naungan PT Pembangunan Jaya atau Jaya Group. Walaupun usianya baru 9 tahun, teman-teman, ya, kita sudah menorehkan prestasi yang begitu besar, teman-teman ya. Kita juga menurut peringkat Kemenristek Dikti pada tahun 2020 masuk ke dalam perguruan tinggi terbaik untuk swasta dan negeri. Kita menduduki peringkat 92 atau masuk peringkat 100. Ya, teman-teman mungkin sudah pernah melihat sosok Bapak ini. Beliau adalah almarhum Bapak Insinyur Ciputra. Di awal tadi Kakak sudah memperkenalkan bahwa UPJ
berdiri di 17 perusahaan di bawah naungan 17 perusahaan besar di bawah PT Pembangunan Jaya atau Jaya Group, dan beliau adalah salah satu perintis. Kak, apa hubungannya dan keuntungannya Universitas Pembangunan Jaya mempunyai unit bisnis di bawah naungan Jaya Group? Tentu dong ada manfaatnya untuk teman-teman semua yang ingin berkuliah di Universitas Pembangunan Jaya. Nah, di awal tadi Kakak sudah bilang bahwa Universitas Pembangunan Jaya adalah member of Pembangunan Jaya ya di bawah naungan Jaya Group, teman-teman. Oke, ini adalah berbagai unit bisnis ya, bukan hanya konsentrasi di pembangunan ya teman-teman ya, tapi memang konsentrasi kita lebih ke pembangunan sesuai dengan namanya pembangunan. Banyak sekali macam-macam perusahaan, bukan hanya pembangunan saja, ada di bidang rekreasi, keuangan, olahraga, dan Universitas Pembangunan Jaya adalah salah satu unit bisnis dari PT Pembangunan Jaya yang bergerak pada bidang pendidikan. Di bidang konstruksi dan pembangunan ada Jaya Konstruksi, Jaya Arkonin. Di bidang rekreasi, mungkin teman-teman sering mendengar nama Ancol. Nah, Ancol juga adalah salah satu unit bisnis dari PT Pembangunan Jaya, teman-teman. Atau teman-teman yang suka badminton nih, Kak Tari nih, ya. Di SMA Santo Ignatius mungkin banyak ya teman-teman ya kegiatan olahraganya, dan teman-teman mempunyai prestasi, salah satunya badminton. Kita juga punya fasilitas yang namanya PB Jaya Raya. Banyak sekali atlet nasional jebolan dari PB Jaya Raya, teman-teman. Dan di bidang pendidikannya, salah satu unit bisnis dari PT Pembangunan Jaya yaitu Universitas Pembangunan Jaya. SMA-nya juga ada, SMA Pembangunan Jaya, terletak di Bintaro dan Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu kelas internasionalnya juga ada, teman-teman. Ya, banyak sekali artis-artis jebolan dari Global Jaya School. Ya, salah satunya anak dari pesulap yaitu Deddy Corbuzier. Nah, ini adalah mahakarya atau bentuk kontribusi PT Pembangunan Jaya terhadap pembangunan. Halo? Halo, putus-putus, sorry. Halo, Tari, apakah bisa mendengar dengan baik suara Kakak? Bisa Kak Hendra, tapi suara Kak Tarinya tidak bisa didengar. Suara Kak Hendra masih jelas. Iya. Oke, ya udah saya lanjut lagi ya, Bapak Ibu, terima kasih. Dan ini adalah bentuk kontribusi PT Pembangunan Jaya terhadap pembangunan yang ada di Indonesia, teman-teman. Banyak sekali mahakarya ya yang telah dibangun oleh PT Pembangunan Jaya terhadap pembangunan negeri ini. Salah satunya ada Jaya Ancol, Bintaro, PB Jaya Raya, ya. Dan baru-baru ini kita juga mengerjakan berbagai proyek di seluruh Indonesia. Salah satunya Manado Bitung, terus ada MRT. Baru ini juga PT Pembangunan Jaya banyak sekali melakukan pembangunan ya di berbagai wilayah di Indonesia, teman-teman. Lah, keuntungannya apa untuk teman-teman semua? Kan tujuan utama teman-teman adalah untuk berkuliah, bukan untuk melakukan kerja atau meninjau langsung. Betul, teman-teman. Nanti di next slide Kakak akan berikan beberapa keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Untuk prestasi dari peringkat kemahasiswaan kita pada tahun 2019, teman-teman sudah menduduki peringkat 45 menurut peringkat Kemendristek-Dikti pada tahun 2019. Nah, oke, Kakak skip aja ya beberapa karena waktunya juga terbatas karena koneksinya terputus-putus. Dan ini adalah partner bisnis kita, teman-teman, atau kita punya rekan kerja di bidang universitas di berbagai negara. Contohnya ada Filipina, Cina, Thailand, Malaysia, Jerman, ya. Banyak sekali bentuk kerjasama kita, salah satunya contohnya seperti apakah bentuk kerjasamanya, melakukan magang kerja atau kerja profesi. Teman-teman berkesempatan untuk melakukan magang kerja di luar negeri di salah satu universitas yang tadi Kakak sebutkan, teman-teman. Lalu yang kedua adalah melakukan studi banding dan riset, teman-teman. Ini adalah ke-10 keunggulan Universitas Pembangunan Jaya dibandingkan dengan kampus lain. Yang pertama ada yang namanya KOTA atau Kelas Open to All, teman-teman. Nah, uniknya di Universitas Pembangunan Jaya,
Ya, apa sih Kak yang dimaksud dengan kota? Oke, simpelnya kota itu seperti ini teman-teman ya. Nanti di next slide Kakak akan berikan gambaran di Universitas Pembangunan Jaya ada 10 jurusan ya. Salah satunya misalkan ada jurusan arsitektur. Nah, jurusan arsitektur ini mempelajari tentang bagaimana merancang sebuah bangunan. Misalkan di sini Kakak ambil contoh Yeni. Nah, misalkan Yeni kuliah di Universitas Pembangunan Jaya, ngambil jurusan arsitektur. Tentu modal dasar untuk teman-teman melakukan atau mengambil jurusan arsitektur adalah harus bisa menggambar. Nah, secara gambar ya ini bagus ya, secara ide, rancangan bangunan dan gambar-gambar yang dibuat ya ini bagus. Tapi kelemahannya apa? Kelemahan dari Yeni adalah Yeni sulit untuk berbicara, belum pede ketika melakukan ngomong di depan, presentasi, belum bisa public speaking. Lalu solusinya apa untuk Yeni? Solusinya teman-teman bisa ngambil mata kuliah di program studi lain ya. Masalah dengan Yeni apa nih Kak program studi yang cocok di Universitas Pembangunan Jaya? Teman-teman berkesempatan untuk ngambil mata kuliah di program studi lain. Contohnya ya, teman-teman dengan masalah yang tadi Kakak ceritakan, Yeni bisa ngambil program studi di di program studi ilmu komunikasi. Di program studi ilmu komunikasi ini teman-teman bisa ngambil mata kuliah public speaking ya. Di public speaking ini teman-teman akan mempelajari bagaimana cara teknik ngomong yang baik, teknik komunikasi yang baik, seperti itu. Oke, karena waktunya juga sudah terbatas. Nah, di Universitas Pembangunan Jaya ada 10 jurusan teman-teman ya dengan 2 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Humaniora dan Bisnis dengan 4 program studi mulai dari akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi dan psikologi. Yang kedua ada Fakultas Teknologi dan Desain yaitu ada desain komunikasi visual, desain produk, informatika sampai dengan arsitektur. Nah, Kakak tidak akan menjelaskan satu persatu. Kak, jurusan manajemen belajar apa sih? Nanti di akhir Kakak lebih mengharapkan feedback dari teman-teman untuk bertanya ya, karena waktunya juga terbatas. Dan ini adalah fasilitas yang kita miliki teman-teman. Ya, banyak sekali sarana dan prasarana yang teman-teman bisa gunakan. Ya, bukan hanya pembelajaran di kampus saja yang teman-teman akan dapatkan. Ya, tapi teman-teman ketika kuliah di Universitas Pembangunan Jaya, kalian ada yang namanya kerja profesi ya atau melakukan magang kerja. Jadi teman-teman bukan hanya mempelajari ya atau belajar di kampus saja, tapi teman-teman bisa melakukan peninjauan ya, melakukan magang kerja di berbagai perusahaan. Salah satunya teman-teman bisa melakukan magang kerja di 17 perusahaan besar Universitas Pembangunan Jaya yang di bawah naungan Jaya Group, teman-teman. Lalu keuntungannya apa? Ya, karena tadi Kakak sudah bercerita bahwa teman-teman pasti tujuannya masuk kampus itu bukan untuk kerja, tapi teman-teman untuk kuliah, untuk belajar. Betul, teman-teman. Tujuan awal teman-teman itu untuk kuliah. Ya, tapi kita memberikan kesempatan teman-teman untuk bisa melakukan magang kerja supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman mempunyai kompetensi dan keterampilan, ya. Kalau misalkan teman-teman secara kedua poin itu bisa memenuhi standar dan berprestasi, teman-teman nggak usah capek cari kerja. Ketika lulus nanti, ya teman-teman langsung disalurkan kerja, ya. Jadi kita memberikan lapangan pekerjaan untuk teman. Jika kalian kuliah di UPJ, teman-teman langsung mendapatkan lapangan pekerjaan, mendapatkan jaminan kerja dari UPJ, disalurkan ke 17 perusahaan besar milik Jaya Group, teman-teman. Nah, ini adalah testimoni dari alumni kita, teman-teman, berbagai kalangan, mulai dari aktris, ya, kerja di media, yaitu salah satunya di Trans TV, lalu ada di Ogilvy. Ogilvy itu perusahaan advertising ya, teman-teman ya. Nah, alumni kita juga saat ini bekerja di berbagai macam perusahaan startup, teman-teman. Hal ini membuktikan bahwa alumni Universitas Pembangunan Jaya bisa bersaing dengan para alumni di berbagai kampus, teman-teman. Ada salah satunya perusahaan startup-nya apa aja, Kak Hendra? Ada Grab, Tokopedia, Shopee, ya. Nah, ini Kak Tari. Mungkin Kak Tari bisa berbagi sesi untuk adik-adik kelasnya nih, teman-teman semua. Silakan Kak Tari. Halo, Kak Tari? Halo, Kak Tari, apakah bisa mendengar dengan baik suara Kakak? Oke,
Sambil menunggu Katari, informasi sedikit ya, Katari itu adalah mantan ketua OSIS dari SMA Santo Ignatius Singkawang, teman-teman. Saat ini beliau naik semester 2 ya, berkuliah di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya dengan beasiswa full 100%. Wah, caranya gimana Kak Hendra? Ya, mungkin yang lebih tepat menjelaskan nanti Katari. Katarinya ada? Katari, halo, masih join bersama kita? Halo Katari. Ibu, apakah bisa mendengar dengan baik suara saya? Bisa terdengar Bisa Kak di Hendra. sana? Bisa, Oke, sangat Katarinya jelas. mungkin mengalami gangguan koneksi ya Iya. Ibu ya. Oke, Iya. teman-teman siapa di sini yang pengen seperti Katari yang mendapatkan beasiswa full 100% alias kuliah gratis tanpa biaya apapun sampai dengan lulus. Kecuali yang tidak ditanggung oleh kita adalah biaya hidup dan pengeluaran sehari-hari teman-teman ya, itu di luar tanggungan kita. Tapi teman-teman di sini berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa full 100% di Universitas Pembangunan Jaya. Caranya gimana Kak? Yang pertama, ya, untuk teman-teman semua yang sering lomba, baik itu tingkat kabupaten, tingkat kota, provinsi, sampai dengan nasional, di bidang sains, seni, dan olahraga, misalkan mendapatkan juara 5 besar, ya, teman-teman cukup buktikan dengan surat rekomendasi dari sekolah dan sertifikat atau piagam penghargaan yang teman-teman punya, ya. Ikuti seleksinya teman-teman, ya Kakak jelaskan, mulai dari pendaftaran, ya, penyeleksiannya itu berupa tes psikotes dan wawancara ya teman-teman, nggak susah. Kalau misalkan susah, Katari nggak mungkin dong dapat beasiswa full 100% di Universitas Pembangunan Jaya ya. Semuanya dilakukan secara online, jadi tidak mengharuskan teman-teman untuk datang ke UPJ ya. Teman-teman datang ke UPJ ketika teman-teman dinyatakan sah menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Sempat Katari kemarin sudah ke UPJ, ke kampus beberapa bulan. Saat ini Katari juga sudah selesai UAS. Ya, jadi masa-masa liburan nih, kurang lebih setengah bulan. Beliau juga sekarang lagi ada di Singkawang. Ya. Sekali lagi untuk teman-teman semua yang berprestasi di bidang sains, seni, dan olahraga, ya, kalian berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa full 100% di Universitas Pembangunan Jaya. Lalu yang kedua apa Kak Hendra? Yang kedua ada bidang akademik. Ya, untuk teman-teman semua yang saat ini sering mendapatkan peringkat kelas atau menjadi juara umum, mendapatkan peringkat paralel, ya, dibuktikan dengan nilai rapot, dengan surat rekomendasi dari sekolah, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa full 100% di UPJ. Lalu yang ketiga, teman-teman, ya, ini salah satu jalur yang Katari coba ketika apply beasiswa full 100% di UPJ. Ya, siapa di sini yang saat ini menjadi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa full 100%. Caranya gimana Kak? Cukup menyertakan surat rekomendasi dari pembina OSIS atau kepala sekolah. Ya teman-teman, cukup hal simple itu saja, teman-teman sudah mendapatkan beasiswa full 100% ya, berkesempatan untuk mengikuti seleksi. Halo Katari, Katari sudah bergabung lagi nih bersama kita. Halo Kak Oke Hendra. Katari gimana sih perasaannya mendapatkan beasiswa full 100% di UPJ nih? Mungkin Katari bisa memberikan atau share sedikit untuk adik kelasnya. Oke, baik, suara udah terdengar Kak Hen? Soalnya masalah jaringan dari tadi. Oke, sudah. Mantap. Jadi kalau untuk beasiswa sendiri pastinya senang banget dan masih belum nyangka juga sampai saat ini, karena kalau yang dinamakan beasiswa ya, apalagi banyak yang nanya nih adik-adik kelas sebelumnya di chat atau apa, Kak Tari sebenarnya beasiswanya itu full atau gimana sih? Atau cuma setengah-setengah atau gimana? Nah, jadi aku mau kasih tahu ke kalian semua, terkhusus buat adik-adik kelas aku sekarang yang mungkin lagi cari peluang untuk dapat beasiswa di UPJ itu, kita tuh bisa sangat mudah mendapatkan beasiswa full 100% sampai wisuda. Kayak yang aku dapat saat ini itu benar-benar dari awal masuk sampai nanti selesai kuliah itu benar-benar tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah, aku masuknya lewat jalur OSIS. Dan juga mau cerita sedikit, kalau angkatan yang tahun ini, tahun 2020-2021 itu ada salah satu
siswa dari kelas MIPA berapa ya, Brigita Yolanda. Itu baru aja aku dapat kabar dari dia beberapa waktu yang lalu, lulus beasiswa 100%. Dia di non-akademik kalau nggak salah. Jadi teman-teman itu bisa apply berkas-berkas dan segala macam. Siapa tahu aja bisa lolos kayak Brigita Yolanda. Intinya juga niat sama tekad ya. Jadi teman-teman bisa aja nanti mau cari tahu tentang Iya, teman-teman ya sekali lagi koneksinya Kak Tari mungkin sedang mengalami kendala ya sekali lagi teman-teman berkesempatan di sini berkesempatan semua untuk mendapatkan beasiswa full 100% di UPJ. Kak, kalau misalkan saya belum mumpuni nih secara prestasi yang telah Kakak jelaskan tadi, apakah ada kesempatan dan keringanan saya ingin tetap masuk UPJ tapi dengan beasiswa? Tentu ada teman-teman ya. Kita menyediakan berbagai macam pilihan untuk teman-teman semua dan program-program menarik. Ya, salah satunya yang tadi Kakak jelaskan yaitu beasiswa full. Yang kedua, untuk teman-teman semua ya, ini non beasiswa full tapi teman-teman bisa mendapatkan potongan beasiswa berupa uang pangkal. Total uang pangkal di Universitas Pembangunan Jaya berapa Kak? Totalnya 29.500.000. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman bisa mendapatkan potongan beasiswa lewat ketiga jalur seleksi ini. Yang pertama ada potongan rata-rata rapot. Ya, dari semester 1 sampai dengan semester 4, teman-teman cukup daftar, isi formulir secara gratis di website kita, dan seleksi kumpulkan rapotnya dari semester 1 sampai dengan semester 4. Nanti kita bantu cari nilai rata-ratanya. Lalu yang kedua, rata-rata peringkat kelas ya teman-teman ya. Yang sering mendapatkan ranking, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan potongan di uang pangkal. Yang ketiga ada ujian saringan masuk. Ujian saringan masuk ini isi soalnya gampang. Terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika sebanyak 60 soal. Ya. Lalu spesialnya sampai dengan 31 Januari ini kalian berkesempatan untuk mendapatkan potongan tambahan berupa potongan uang pangkal sebesar 50% lagi teman-teman. Wah, sangat besar sekali potongannya. Jangan sampai dilewatkan program menarik dan kesempatan baik ini tidak datang 2 kali, buruan ya. Ya, daftar teman-teman dan teman-teman bisa akses program menarik kita yang kita share lewat Instagram, Facebook ya. Lalu ada YouTube channel dan website kita, teman-teman bisa bantu follow dan pantau terus program menarik apa yang UPJ tawarkan untuk kalian semua ya. Yang masih bingung-bingung nih, yang pengen cari perbandingan dengan kampus lain, boleh teman-teman melakukan follow aja ke salah satu website atau sosial media kita. Teman-teman silakan compare ya, cari perbandingan nggak apa-apa ya. Kakak juga pernah mengalami hal yang sama. Wah, saat ini saya udah kelas 3, bentar lagi lulus, bingung pengen kuliah di mana. Teman-teman cari-cari aja, apalagi sekarang generasi milenial itu ya dimudahkan dengan berbagai kecanggihan teknologi ya. Tentu teman-teman semua sangat mudah untuk mendapatkan berbagai macam informasi. Ya, lokasi kampus kita terletak di kota modern yaitu Bintaro Jaya, sangat mudah sekali diakses oleh kendaraan mulai dari roda 2, roda 4 ya, cukup exit tol Pondok Aren, teman-teman langsung sampai ke Universitas Pembangunan Jaya. Bisa juga diakses dengan kereta api ya teman-teman ya, yang ingin ke Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi ya, kalian juga bisa menggunakan fasilitas ini karena kampus kita dekat sekali dengan stasiun Jurangmangu ya teman-teman, dan biayanya sangat murah ya teman-teman, tidak lebih dari 10.000. Nah, ini teman-teman bisa catat nomor WhatsApp kakak untuk tanya-tanya lebih lanjut, dan untuk pendaftaran teman-teman bisa akses di www.upj.ac.id/PMB. Buruan foto sekarang, catat sekarang ya teman-teman ya. Silakan teman-teman kepoin website kita dan lihat program menarik yang kita tawarkan untuk teman-teman semua. Oke, sesi sharingnya habis teman-teman. Silakan kakak membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua. Mungkin saat ini di rumah bersama dengan orang tua bingung menentukan kampus. Silakan teman-teman untuk chat kakak. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Nah, dari yang pertama.
dari Netania. Selamat pagi Kak, saya ingin bertanya apakah pihak UPJ menawarkan akomodasi tempat tinggal seperti asrama bagi mahasiswa-mahasiswi dari luar kota. Tentu teman-teman ya, di Universitas Pembangunan Jaya ada yang namanya tempat kos atau dormitory yaitu Yuton Home. Ya, Yuton Home ini lokasinya sangat dekat dan strategis dengan kampus. Teman-teman cukup jalan 5 menit alias berhadapan langsung dengan kampus dormitory-nya teman-teman ya. Salah satunya Katari. Katari juga tinggal di Yuton Home, teman-teman. Ya, biayanya sendiri kurang lebih 1 juta sampai 2 juta per bulan. Seperti itu, teman-teman, ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, kalian akan kakak berikan rekomendasi untuk tempat tinggal. Ya, jadi jangan khawatir ketika dari Singkawang ingin ke Bintaro, Kak, saya tinggal di mana? Teman-teman akan sangat mudah mendapatkan tempat tinggal, ya. Oke, lalu yang kedua dari Aprilianti. Kak, apakah pihak UPJ akan memberikan bantuan atau memberikan koneksi kepada lulusannya dalam mencari pekerjaan? Tentu, teman-teman. Itu adalah salah satu keunggulan dari UPJ. Kita punya banyak partner bisnis, jadi UPJ itu di bawah naungan grup besar, yaitu PT Pembangunan Jaya di bawah 17 perusahaan besar, ya yang tadi kakak jelaskan. Tentu ketika kalian mempunyai kompetensi, mempunyai keahlian yang baik, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan jaminan kerja dari Jaya Group. Jadi ketika lulus nanti, teman-teman gak usah capek-capek cari kerja, ya. Kalau secara prestasi teman-teman mumpuni, kalian akan ditempatkan di salah satu bisnis besar dari PT Pembangunan Jaya, di perusahaan besar PT Pembangunan Jaya, sesuai dengan keahlian teman-teman semua. Ya, banyak sekali alumni-alumni kita yang sudah bekerja baik itu di perusahaan Jaya Group atau perusahaan startup, teman-teman. Ya, jadi alumni dari UPJ sangat mudah mendapatkan beasiswa. Tentunya dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan niat dan usaha teman-teman semua. Ada lagi? Silakan teman-teman. Yang mau nanya jurusan, silakan. Yo, terus yang mau nanya program-program menarik, apalagi nih selain tadi beasiswa, ya. Silakan teman-teman. Katari masih ada? Masih, halo. Koneksinya mungkin ya. Terdengar? Oke. Ya, Katari. Pasti kedengeran Katari. Aku off cam ya. Katari Soalnya 1 semester. Koneksi. Oke, silakan. Oke. Ya, Katari, mungkin 1 semester ini apa sih manfaat yang Katari dapatkan ketika kuliah di UPJ? Mungkin dari organisasinya, teman-temannya, testimoni ini buat adik kelasnya nih, karena Katari kan udah 1 tahun kuliah di UPJ. Silakan. Kalau dari aku sendiri ya, aku ngerasa awalnya akan ngerasa kayaknya bakal sulit untuk dapat teman, bakal sulit untuk istilahnya penyesuaian dan lain sebagainya, apalagi karena masa pandemi jadi mengharuskan online ya. Jadi tapi beberapa bulan yang lalu, dari bulan akhir Agustus aku udah pergi ke Jakarta sekitar 3 bulanan. Desember balik lagi ke Kalbar. Nah, aku ngerasa pertama kan ada acara tuh di kampus, walaupun acaranya istilahnya benar-benar menaati protokol kesehatan ya. Jadi kita tuh khusus anak-anak beasiswa ada acara gitu. Jadi di situ kita ngumpul, dari situlah kita bisa merasakan bahwa kumpulan anak-anak UPJ itu tidak seperti yang aku bayangkan. Ternyata cari teman itu sebenarnya memang ya bisa dikatakan mudah nggak mudah, tapi penyesuaian nggak apa-apa. Terus dari organisasi sendiri, karena emang aku hobinya itu berorganisasi dari SMP, SMA, jadi aku gabung nih sama yang namanya Himakom. Karena kebetulan aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, jadi aku masuk jadi himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Kakak juga share flyer ya, berisi informasi program menarik ya. Terus ada juga informasi dari beasiswa full dan rincian biaya ketika teman-teman kuliah di Universitas Pembangunan Jaya. Silakan teman-teman download. Oke. Ya, sudah di akhir teman-teman, silakan yang mau bertanya lagi.
Kakak tunggu teman-teman semua untuk bergabung di Universitas Pembangunan Jaya, ya baik itu yang reguler dan beasiswa full 100% ya teman-teman ya. Karena beasiswa ini benar-benar diberikan untuk teman-teman semua ya secara gratis dan full 100%. Ya, jadi dari awal masuk sampai lulus tidak ada biaya apapun kecuali biaya hidup dan keperluan sehari-hari teman-teman semua.